nawaitul ghusla li raf'il hadasin nifasi fardhalillahi ta'ala, berarti hadas nifas saja hilang, melahirkan tak hilang, Pak. Kalau haid jelas karena darah, kalau nifas jelas karena wiladah. Kenapa? Sebab melahirkan itu wajib mandi. Kemarin kita membahas masalah haid, karena seorang ayah harus paham untuk mendidik istrinya, untuk mendidik anaknya masalah haid. Di sekolah umum Pak tak ada babul haid, itu tidak ada. Bolehlah Bapak cek nanti balik ke rumah, ada nggak pelajaran masalah babul haid, itu tak ada. Tidak ada yang dibahas, cuman yang dibahas waktunya saja. Umumnya 7 hari atau 6 hari itu saja. Tapi untuk pembahasan yang mendetail itu tidak ada dalam pelajaran sekolah. Darah nifas itu Pak, darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, darah yang keluar setelah melahirkan itu disebut darah nifas. Ibu-ibu habis melahirkan langsung keluar darah, nah itulah yang disebut darah nifas. Nifas ini juga mewajibkan mandi Pak. Nifas tersebut berapa lama? Paling sedikitnya Pak tidak ada ketentuan. Di sini disebut aqallu lahzatun. Paling sedikitnya itu sejenak saja. Jadi memang ada perempuan habis melahirkan terus tidak keluar darah lagi, itu memang ada. Walibuhu umumnya, tapi umumnya nih Pak ya. Habis melahirkan umumnya arba'una yauman, 40 hari. Umumnya 40 hari. Jadi ibu-ibu itu habis melahirkan umumnya 40 hari keluar darah. Berarti bapak-bapaknya puasa selama 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya situna yauman, 60 hari Pak, 2 bulan. Paling banyaknya darah nifas itu 2 bulan, 60 hari. Nah, itu paling banyaknya masa nifas. Dan juga bisa Pak, antara nifas dengan haid bersambung, bisa dia. Bisa bersambung dia. Karena darah nifas sama darah haid itu berbeda Pak sedikit. Memang warna sama pada merah, tapi di ujungnya berbeda. Jadi antara nifas dengan haid itu berbeda. Nifas ini mewajibkan mandi Pak. Nah, ketika mandi nanti, kira-kira istri Bapak yang di rumah niatnya mandi apa nih Pak? Mandi apa? Di situ istri Bapak melahirkan. Habis melahirkan itu keluar darah nifas. Setelah bersih darah nifas, mandi. Setelah melahirkan mandi enggak kira-kira? Istri Bapak melahirkan. Melahirkan mewajibkan mandi. Nifas mewajibkan mandi. Kira-kira kemarin pas melahirkan anak itu mandinya mandi apa? Pernah diperhatikan Pak? Nah, tak pernah diperhatikan, kita harus pelajari. Kalau istri kita melahirkan Pak, melahirkan anak itu mewajibkan mandi Pak. Kemudian nifas juga mewajibkan beri double dah Pak. Double dah.
Sedangkan istri kita kemarin melahirkan, bagaimana cara mandinya? Nah, ini perlu dipahami. Kalau mandinya itu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala, setelah habis nifas Pak, maka sah mandi wiladahnya, langsung mencakup dua tadi. Tapi kalau istri bapak mandinya niat nawaitul ghusla li raf'il hadasin nifasi fardhalillahi ta'ala, berarti hadas nifas saja hilang, melahirkan tak hilang Pak. Kalau satu kali mandi. Tapi ada juga emak-emak itu 2 kali mandi dia Pak. Habis melahirkan dia mandi wiladah, nanti setelah nifas mandi lagi. Ada yang seperti itu. Boleh juga digabung, tapi dengan syarat niatnya menghilangkan hadas besar. Pertanyaannya, kenapa melahirkan itu wajib mandi Pak? Kenapa melahirkan itu wajib mandi? Saya pernah ditanya begitu waktu di pondok. Jadi saya cari jawabannya Pak. Jawabannya, kenapa aku melahirkan itu wajib mandi? Kalau haid jelas karena darah. Kalau nifas jelas karena wiladah. Kenapa sebab melahirkan itu wajib mandi? Karena mengeluarkan sperma berbentuk manusia Pak. Jadi kita ini dihukumi air mani Pak. Manusia ini dihukumi air mani yang kental Pak. Maka dari itu pertanyaan anak-anak, Pak Ustadz, kan ibu melahirkan wajib mandi, kan melahirkan dari situ jalan keluarnya. Sekarang operasi dari perut, wajib mandi enggak? Kan beda tempat keluarnya. Bukan beda tempat keluarnya, karena yang dikeluarkan itu air mani. Jadi manusia ini dianggap mani yang kental, yang jadi daging Pak. Maka wajib mandi. Maka manusia itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, kok bisa sombong? Manusia tuh kok bisa Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Saya aneh dengan manusia, kata beliau, bisa sombong. Kenapa? Sebab pernah pindah dari 2 tempat yang paling jorok katanya. Pernah tinggal di 2 tempat yang paling jorok. Satu di tempat ibunya, satu tempat ayahnya, menjadi satulah. Jadi pernah tinggal di 2 tempat yang jorok. Kok bisa manusia itu sombong, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi alasannya wiladah itu, melahirkan itu wajib mandi karena manusia itu dihukumi sperma Pak. Jadi tidak boleh sombong. Karena bersebab, karena berada tempat yang kotor ya, yang jijik.